Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, di hari yang cerah ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu pecahan senilai. Sambil kita mengingat-ingat lagi pelajaran kelas 3 tentang pecahan. Seperti apa sih pecahan itu? Nah, pecahan senilai yaitu pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Namanya senilai itu berarti memiliki nilai yang sama. Nah, pecahan senilai dinyatakan dengan simbol sama dengan, bukan titik dua ya, tetapi sama dengan. Ini adalah contoh pecahan senilai. Di sini Bu Guru memiliki dua gambar. Gambar yang pertama yang atas kita mengingat-ingat pelajaran kelas 3 ya. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan 1/2. Kenapa kok 1/2? Karena ini utuh yang diarsir 1, ya kan? Yang diarsir 1 bagian, sedangkan semuanya ada berapa ini semuanya? 1, 2. Semuanya ada 2. Maka pecahannya ditulis 1/2. Seperti ini. Di mana 1 di sebelah atas ini disebut pembilang dan yang bawah atau angka 2 ini disebut sebagai penyebut. Kita ingat-ingat lagi ya, yang sebelah atas, angka yang atas namanya pembilang, angka yang bawah namanya penyebut. Seperti itu. Nah, ini senilai, gambarnya sama, cuma beda tanda tambahan garisnya aja. Tapi sebenarnya sama ya. Ini coba kita lihat. Bagian yang diarsir atas ya, ada berapa ini? 1, terklik. Yang atas ada 1, 2. Yang diarsir ada 2 bagian, 2. Di mana semuanya ada berapa bagian? 1, 2, 3, dan 4. Semuanya ada 4 bagian. Maka menjadi 2/4. Kalau kita cermati kedua gambar ini, sama apa beda? Sama, ya? Iya kan? Besarnya sama. Maka 1/2 itu senilai dengan 2/4. Bagian yang diarsir dari kedua gambar tersebut besarnya sama, maka kedua bilangan pecahan tadi senilai. Ditulis 1/2 senilai dengan 2/4 atau 1/2 sama dengan atau senilai dengan 2/4. Bisa dipahami ya, ini masih mengingat-ingat pelajaran kelas 3. Hanya saja ini dikatakan senilai, karena kalau digambar besarnya juga sama kan, cuma ini ada tambahan garisnya di tengah. Tidak masalah, besarnya sama gitu ya. Lanjut. Nah nih, kita lihat dua gambar ini. Kalau dilihat-lihat, sama apa tidak kira-kira besarnya? Sama, hanya saja. Nah, ini ada tambahan garisnya ini kan. Nah, ada tambahannya ini. Untuk membuktikan bahwa ini sebenarnya yang diarsir ini jatahnya sama, besarnya sama, kita buktikan ini. Bagian yang diarsir menunjukkan pecahan yang diarsir berapa ini? 1, ya kan? 1 bagian yang diarsir 1. Nah, semuanya ada berapa ini? 1, 2, 3. Maka semuanya ada 3. Maka pecahannya menjadi 1/3. Kita buktikan tadi, ingin membuktikan bahwa gambar ini senilai. Kita lihat yang bawah ini. Berapa ini yang diarsir? 1, 2. 2 bagian ditulis ya. Semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya ada 6. 2/6 gitu ya. Sama, maka 1/3 senilai dengan 2/6 atau 1/3 sama dengan 2/6. Kita lihat lagi. Nah, untuk menentukan pecahan yang senilai itu ada beberapa cara. Yang pertama, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Bilangannya berapa, Bu? Terserah. Mau ambil bilangan berapa saja boleh. Contohnya, ini 1/2 itu senilai dengan berapa saja. Kalau dikalikan 2, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Maka 1/2 itu senilai dengan 2/4. Cari lagi berapa lagi yang senilai. Kita coba kalikan dengan
angka 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Sama kan? Karena dikalikan dengan angka yang sama. Ini sudah senilai 1/2, senilai juga dengan 3/6. Lanjut, kita kalikan dengan 4. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 1/2 senilai dengan 4/8. Jadi, kesimpulannya 1/2 itu senilai dengan 2/4, senilai juga dengan 3/6, senilai juga dengan 4/8, dan seterusnya. Mau kalian kalikan dengan 1000, 100, 1 juta, itu ya, asal pembilang dan penyebutnya pengalinya angkanya sama, atas dan bawah ini sama, maka senilai. Itu ya, dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ada cara lain lagi, yaitu dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh, 1/2 itu senilai dengan 6/12 dibagi 2, sama ya, menjadi 3/6. 6/12 dibagi 3, ini menjadi 2/4. Jadi 6/12 ini salah ngetik ya tadi ya Bu Guru ya. Harusnya 6/12. 6/12 itu sama dengan 3/6, sama dengan 2/4. Sama juga nanti ketika dibagi 6 itu menjadi sama dengan 1/2. Sama saja. Nah, biasanya untuk menentukan pecahan yang senilai dengan cara membagi itu ada clue-nya yang kalian pasti masih ingat ya, seperti pelajaran kelas 3 dulu, bahwa kalau pembagian untuk membagi angka-angka genap itu dibagi juga dengan angka genap. Contoh, 6 ini kan angka genap, maka dibaginya dengan angka yang genap pula. Gitu ya. Pertamanya, jadi misalnya 6 itu kan genap, maka dibaginya langsung dengan angka 2, karena yang genap itu angka 2. Berbeda dengan misalnya kalian akan membagi 9, kan tidak mungkin kalian akan membagi 9 dengan angka 2. Tentu karena 9 itu angka ganjil, maka dibagi dengan angka ganjil. Urut dari yang paling kecil berapa? 3 misalnya, maka 9 dibagi 3. Contohnya seperti itu. Kalau membagi angka genap itu pertama dengan angka genap paling kecil, yaitu angka 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalau membagi angka ganjil itu dengan angka ganjil yang dari yang paling kecil, misalnya 3, 5, 7, dan seterusnya. Oke, kita latihan soal ya. Silahkan, Bu Guru akan menunjukkan beberapa halaman, kalian pause dulu ini ya. Nomor 1 ini soalnya, ini ada gambar ini, menunjukkan bahwa ini berapa per berapa sama dengan ini berapa per berapa. Seperti tadi ya. Di pause dulu untuk ditulis soalnya, lalu dikerjakan. Kalau sudah selesai, lanjut ke soal nomor 2. Ini sama seperti tadi, gambar di atas menunjukkan bahwa ini berapa per berapa. Ini ya, sama dengan berapa per berapa ini. Silahkan di pause dulu untuk disalin soalnya, lalu dikerjakan. Ya, sudah ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ini sama lagi. Pada gambar di atas, ini ya gambar ini, berapa per berapa ini? Ditulis ya nanti di sini, kemudian sama dengan ini, berapa per berapa ini. Ditulis di sini, nanti di pause dulu. Kalau sudah selesai, lanjut ke soal selanjutnya. Nih, sama juga sebenarnya ya. Kayaknya beda, padahal sama loh. Kita buktikan kalau ini sama. Gambar di atas menunjukkan bahwa ini berapa per berapa ini ya. Sama dengan ini, berapa. Yang di answer ini berapa per berapa semuanya. Sudah di pause, oke. Kalau sudah selesai, lanjut ke soal nomor selanjutnya. Ini silahkan. Untuk pengalinya terserah mau angka berapa saja boleh ya untuk pengalinya, untuk membuktikan. Kemudian untuk membaginya tadi ya, kalau angka genap berarti pembaginya juga usahakan genap dulu, kalau ganjil juga ganjil dulu. Seperti itu, silahkan di pause untuk di